Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai akuntansi internasional dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Kami beranggotakan 6 orang, saya sendiri Amanda Agnes Lipiani, rekan saya Arabia, Indriyani, Rizaldi Angga Wisnu, Yeni Deristi Oktari, Wina Alfiati. Materi yang pertama yaitu mengenai pemicu munculnya akuntansi internasional. Terdapat beberapa hal yang memicu munculnya akuntansi internasional. Penyebab utama munculnya akuntansi internasional ini yaitu semakin luas dan besar jangkauan dan operasi MNC atau multinational corporation, di mana perusahaan yang berdomestik menjadi perusahaan yang berskala internasional. Menurut Jacobi 1970, terdapat transaksi-transaksi bisnis dan keuangan yang terjadi di dalam multinational corporation, seperti impor bahan baku, ekspor barang dagang ke pasar internasional, lalu ada membuka cabang di luar negeri, lalu meningkatkan lisensi atau franchising, dan lain-lain. Lalu yang kedua, adanya investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, fluktuasi keuangan. Yang keempat, meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditas serta monopoli. Yang kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga. Yang keenam, meningkatnya peran pasar modal. Yang ketujuh, berubahnya vision pasar modal. Yang kedelapan, pasar modal USA. Kita mengetahui bagaimana pemicu munculnya akuntansi internasional, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu perbedaan-perbedaan akuntansi internasional. Ada 3 hal yang memungkinkan orang beranggapan akuntansi internasional ini dapat diartikan jadi 3. Yang pertama, accounting for forex subsidiary. Dari namanya sudah jelas, subsidiary, perusahaan induk dan perusahaan anak. Jadi akuntansi internasional ini bagaimana penyusunan laporan konsolidasi dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Lalu yang kedua ada namanya konsep komparatif, yaitu lebih menekankan pada upaya mempelajari dan mencoba memahami perbedaan akuntansi di berbagai negara. Nah, lanjut yang ketiga yaitu mengenai universal atau world accounting, yaitu merupakan kerangka atau konsep yang menyatakan bahwa ada satu konsep akuntansi dunia, termasuk di dalamnya teori prinsip akuntansi yang berlaku untuk semua negara. Jadi 3 pengertian ini, yang pertama tentang subsidiary, dia memfokuskan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan perusahaan induk dengan perusahaan anak. Yang kedua ada komparatif, bagaimana memahami dan mencoba mempelajari perbedaan-perbedaan standar di setiap negara. Lalu yang ketiga ada universal atau world accounting, yang merupakan tujuan dari akuntansi internasional. Adanya satu konsep akuntansi yang berlaku di semua negara. Menurut Balkwi 1985, akuntansi internasional mencakup semua perbedaan prinsip, model, metode, dan standar akuntansi semua negara. Sehingga kita sebagai akuntan harus menguasai semua prinsip-prinsip di negara jika kita ingin mempelajari akuntansi internasional ini. Nah, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan perbedaan tujuan, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi, yaitu faktor pertama ada relativisme budaya, yang kedua ada relativisme bahasa, yang ketiga relativisme politik dan sipil, yang keempat relativisme hukum dan pajak, yang kelima ada relativisme ekonomi dan penduduk. Nah, dari 5 faktor inilah yang menyebabkan adanya perbedaan akuntansi internasional. Selain 5 faktor tersebut, ada faktor khusus yang menurut Balkwi cukup mempengaruhi, yaitu adalah faktor agama, khususnya agama Islam sendiri, di mana agama Islam sendiri memiliki sistemnya tersendiri gitu. Bagaimana sistem pengakuan sistemnya itu tersendiri. Jadi
ini dapat kita bahas di bab selanjutnya, yaitu mengenai akuntansi syariah. Lalu terdapat dua model umum pelaporan keuangan, yaitu Anglo-American Model dan Continental Model. Anglo-American Model ini lebih cenderung didominasi oleh peran profesi akuntansi dan peran pemerintah cukup terbatasi, di mana model ini menekankan kepentingan pasar modal, penyajian jujur, wajar, dan dapat diaudit. Sedangkan Continental Model kebalikan dari Anglo-American Model, di mana cenderung didominasi oleh peran pemerintah dan peran profesi akuntansi cukup terbatasi. Dari slide ini kita dapat mengetahui beberapa negara yang menerapkan Anglo-American Model, yaitu yang pertama ada United Kingdom. United Kingdom sendiri sebelum pada tahun 1981, British Company Act lebih memfokuskan pada disclosure, pengungkapan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada United States. US sendiri lebih memfokuskan kepada penyajian jujur. Penyajian jujur di sini demi kepentingan pengambilan keputusan para investor dan kreditor, dan mereka mengesampingkan, tidak terlalu mementingkan bagaimana kepentingan pemerintah, yaitu pemungutan pajaknya. Lalu yang ketiga ada Kanada. Kanada sendiri dia mengikuti US standar. Lalu yang keempat ada Australia. Australia yang awalnya menyajikan laporan keuangan itu menurut US standar, sekarang beralih berdasarkan UK Eropa British Companies Act, yaitu lebih kepada pengungkapan pelaporan keuangannya. Terakhir ada negara di ASEAN. Di ASEAN sendiri adalah grup negara berkembang yang terdiri dari Indonesia salah satunya. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Nah, negara-negara ini mengadopsi standar dari Anglo-American Model, United Kingdom, dan IASB. Selanjutnya dapat kita lihat beberapa negara yang menerapkan Continental Model. Ada dari Prancis. Prancis sendiri lebih memfokuskan kepada kepentingan pemerintah, yaitu pemungutan pajaknya. Lalu ada Jerman. Jerman lebih memfokuskan pada sumber pemodalannya, yaitu kepada bank. Lalu ada Jepang. Jepang sendiri karena ekonominya yang bersifat oligopolistik, jadi dia lebih memfokuskan atau memproteksi kepada kreditor dibandingkan kepada investor. Jadi di Jepang ini dia lebih memfokuskan kepada laporan laba rugi. Ada beberapa perbedaan akuntansi internasional yang sudah saya jelaskan, maka perlu adanya harmonisasi standar akuntansi internasional ini. Harmonisasi maksudnya adalah proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat seragam atau beragam. Standar harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan daya banding informasi keuangan yang berasal dari harmonisasi akuntansi. Ini merupakan isu yang sangat penting dalam pembuatan standar akuntansi. Nah, adapun harmonisasi akuntansi sendiri mencakup pertama standar akuntansi, yang kedua pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek. Yang ketiga ada standar audit. Adanya harmonisasi akuntansi internasional ini, dia akan memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Jadi adanya globalisasi. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasinya menjadi lebih baik. Yang ketiga, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disabarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Yang keempat, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger atau akuisisi. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai sejarah IFRS. IFRS merupakan standar
Standar Akuntansi Internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Selanjutnya, Standar Akuntansi Internasional International Accounting Standard atau IAS itu disusun oleh 4 organisasi utama di dunia, yaitu ada Badan Standar Akuntansi Internasional IASB, yang kedua Komisi Masyarakat Eropa atau EU, ketiga Organisasi Internasional Pasar Modal IOSOC, dan terakhir Federasi Akuntansi Internasional IFAK. Berikut penjelasan mengenai tahun-tahun penting dalam sejarah IFRS. Yang pertama ada tahun 1966. Di sini dijelaskan sejarah International Accounting Standard IAS dimulai pada tahun ini dengan pengajuan proposal pembentukan kelompok yang beranggotakan The Institute of Chartered Accountants of England and Wales atau ICAEW. Yang selanjutnya American Institute of Certificate Public Accountant atau ICPA dan Canadian Institute of Chartered Accountant CICA. Proposal ini pada tahun 1967 disetujui dengan dibentuknya Accountant International Study Group Study atau singkatan dari AISG. Selanjutnya tahun kedua yaitu tahun 1973. International Accounting Standard Committee IASC dibentuk secara resmi dengan maksud dan pesan sponsor yang jelas bahwa semua standar internasional yang akan diterbitkan oleh badan ini harus memenuhi SWARE, yaitu be capable of rapid accepted and implementation worldwide. Tahun ketiga ada tahun 1997. Dibentuk suatu badan interpretasi yang disebut dengan Standing Interpretation Committee SIC yang memiliki tugas mempertimbangkan perdebatan atas isu yang timbul menyangkut suatu standar dan menyusun suatu panduan untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Yang terakhir itu pada tahun 2000, di mana pada tahun ini tepatnya pada bulan April, yang mana IASC melakukan restrukturisasi dengan membentuk IASB tersebut. IASB ini International Accounting Standard Board yang akan menjadi pengganti IASC sebagai standar center. Sementara LASC menjadi foundationnya. Pada saat itu juga diputuskan bahwa IASB akan melanjutkan pengembangan IAS yang telah diterbitkan sebelumnya dan memberi mana standar baru yang diterbitkannya dengan nama IFRS atau International Financial Reporting Standard. Itulah tadi sejarah dari IFRS itu yang memiliki 4 tahun penting dalam sejarah IFRS. Selanjutnya penjelasan tentang produk IAS dan IFRS. Yang pertama itu ada International Accounting Standard atau IAS. Ini sepenuhnya merupakan compatible with dengan US. Umumnya diterima prinsip-prinsip akuntansi atau GAAP. IAS ini menetapkan persyaratan tersebut untuk laporan keuangan sebagai bentuk, waktu, perekaman, konten, dan lain-lainnya. Mereka yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan menyelaraskan undang-undang ada sistem standar akuntansi dan prosedur laporan keuangan. Penerapan IAS dalam sistem akuntansi ini juga berguna untuk mencirikan kinerja perusahaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih realistis, membandingkan situasi keuangan perusahaan dengan situasi keuangan perusahaan asing. Selanjutnya penjelasan mengenai pedoman untuk persiapan laporan keuangan berdasarkan IAS. Ada 4. Yang pertama itu diligence, yang mana ini bertujuan untuk memastikan aset dan pendapatan tidak melampaui dan kewajiban atau biaya tidak diabaikan. Selanjutnya itu ada substansi atas bentuk, yang mana hal ini diperlukan bahwa informasi mengenai operasi akan pertama, match point and realistis ekonomi. Bentuk hukum tidak hanya didirikan. Yang ketiga itu ada kelengkapan informasi.
yang mana ini menjelaskan menurut IAS bahwa informasi harus lengkap, tapi salah satu harus memperhitungkan pentingnya dan nilai. Terus yang terakhir, keterbandingan. IAS pengguna harus dapat untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan dibuat pada waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi tren umum, serta laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Akuntansi kebijakan tidak dijalankan dengan sewenang-wenang. Selanjutnya, International Financial Reporting Standard (IFRS). IFRS tadi ini kan sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar akuntansi internasional IAS ini disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yang mana tadi sudah dijelaskan di awal, ada IASB, ada EC, ada IOSOC, sama IFA. Selanjutnya ada Badan Standar Akuntansi Internasional IASB yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional AISC, yang merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong pengguna standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Selanjutnya penjelasan terakhir mengenai konvergensi IFRS dan PSAK. Di sini dijelaskan bahwa menurut Bakerfield pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standarisasi. Namun, harmonisasi dalam konteks akuntansi lebih dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman. Jika dikaitkan dengan IFRS, maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan atau SAK ini terhadap IFRS. Konvergensi IFRS ke dalam PSAK akan berdampak besar bagi dunia usaha, terutama dari sisi pengambilan kebijakan perusahaan yang didasarkan kepada data-data akuntansi. Selanjutnya yaitu suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Dalam melakukan konvergensi IFRS terdapat 2 strategi adopsi. Yang pertama Big Bang strategi, yang kedua gradual strategi. Kalau Big Bang strategi ini mengadopsi penuh IFRS sekaligus tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara-negara yang lebih maju. Sedangkan pada gradual strategi ini, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia itu. Selanjutnya ada 3 tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, tahap adopsi, tahap persiapan akhir, dan tahap implementasi. Tahap adopsi pada tahun 2008 sampai 2011 meliputi aktivitas di mana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Yang kedua, tahap persiapan akhir pada tahun 2011. Dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK yang berbasis IFRS. Terakhir, tahap implementasi tahun 2012 berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Itulah tadi penjelasan mengenai akuntansi internasional dan IFRS dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.